Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya akan bahas PP di sini. Sudah mulai membaik, mulai naik. Nanti akan saya kupas sedikit. Saya minta waktu karena Mas Bro lagi ada problem juga dengan mantan. Sebetulnya bukan mantan ya, calon istri sebetulnya yang tinggal hitungan minggu menikah tapi batal. Jadi saya ada penyesalan yang sangat mendalam di situ untuk mantan calon mantan lagi calon istri. Seorangnya itu gentleman dan sebetulnya masalah kecil saja. Mas Bro itu menguji dia dengan mengatakan bahwa saya pemabok, peminum, tetek bengek. Itu sebetulnya masalah kecil dan saya bertamu meninggalkan rumah juga nggak ada pamitan untuk menguji sampai gimana kesabaran dia. Sebetulnya apa yang dia sangkakan ke saya itu semua itu salah besar. Saya bukan orang sejahat itu. Yang mendalam, penyesalan mendalam itu saya baru tahu karena ternyata tidak semua perempuan itu punya hati yang sekuat itu. Itu yang saya baru ini saya merasakan karena baru menjadi duda itu yang pertama itu. Dan kemudian yang lebih mendalam, saya punya penyesalan. Saya tuh punya janji kalau belum selesai itu saya masih punya rasa yang di sini mengganjal. Jadi banyak janji-janji yang saya akan berikan ke dia setelah menikah lagi, karena setelah menikah, karena belum jadi menikah kan banyak janji-janji yang tidak terlaksana gitu. Saya juga harus menepati janji-janji itu. Jadi mantan istri kalau mau memang masih ada suka ataupun ada rasa ke Mas Bro, silakan WA saja karena saya udah nggak punya nomor WA kan. Saya nggak simpen nomor WA-nya karena saya udah diblok kan, buat apa juga kan. Barangkali dia masih punya WA, bisa WA saya, bisa perbaiki hubungan ini. Kalau memang belum punya calon. Kalau udah punya calon ya saya tetap merelakan, kalau belum punya calon ya, kalau suka sama orang itu sebelum ada pengganti tetap masih suka gitu. Jadi ya mediasi lah yang baik itu. Dan janji-janji yang paling sangat mendalam itu kan banyak yang saya sebetulnya bisa menepati janji itu tapi belum terlaksana karena nggak jadi menikah itu. Dan sebetulnya ini sangat menarik loh, menarik. Kita kenal dia itu belum lama, baru 3 bulanan kemudian akan menikah, belum saling mengenal hati satu sama lain. Jikalau tidak ada masalah seperti ini, tahu-tahu menikah dan setelah menikah resmi kemudian terjadi masalah seperti ini, itu malah lebih ruwet. Ini sebetulnya Allah yang Maha Kuasa itu, kita dikasih ujian dulu, dikasih kalau pendapat saya dikasih ujian, supaya lebih mengenal di antara keduanya. Sekarang saya sudah mengenal sifat-sifat istri, oh begini, jadi kedepannya itu saya rasa sudah nggak ada ujian lagi, lebih kesananya lebih baik. Dan saya sudah memahami, oh sifat istri begini, saya harus ngertiin sifat dia begitu, dan dia harus ngertiin, oh itu sifat suami seperti itu. Diuji lebih awal, kalau dia bisa memperbaiki kesananya, saya rasa kan nggak ada ujian lagi. Itu aja ya, mohon maaf ya, ini beberapa video ini memang saya nggak punya akses, jadi takutnya nanti dia masih mengharapkan. Kalau nggak masih mengharapkan ya seorang laki-laki kayak saya sih tetap yang namanya saya nggak malu-malu ngomong. Ketika dia tinggalkan saya ada yang lain ya saya tetap berjiwa besar untuk menerima, karena itu udah kesalahan saya melakukan hal yang aneh-aneh. Karena seorangnya suka bersandiwara. Di sini saya multi talent, nyanyi oke, silat oke, tutorial oke, semua yang nggak bisa saya beranak doang, karena laki-laki kan nggak bisa beranak ya, tetap bisa bercanda. Jadi maksud saya di sini tuh bukan saya ngemis-ngemis cinta dia, enggak, tapi saya berjiwa besar. Apa yang saya ucapkan itu jangan pernah kita nggak selesaikan gitu loh. Saya juga pernah datang ke sana ya, nemuin tapi dia masih emosi, masih ngamuk-ngamuk gitu. Dan selama ini disangka mungkin keluarganya membenci saya. Setelah saya ke sana tidak ada keluarga yang membenci ya, mohon maaf ya. Oke, langsung saya akan bahas ya panjang lebar. Ini PP sudah mulai kemarin sempat ke 45 rankingnya, ini sudah ke 42. Artinya kalau memang sudah mau dipam tinggi ke depan
dengan tiba-tiba ranking ke-20 itu bisa jadi. Bahkan banyak memprediksi nanti seperti tahun 2024 kenaikannya sangat tinggi, bisa 860% diperkirakan. Kalau nggak Rp1 ya, nggak Rp1 puncaknya nanti kalau udah euforia, sudah FOMO, mungkin bisa akan mencapai 0,8 sampai 0,8. Itu kalau 0,8 pun market capnya nggak ada setengahnya Doge ataupun Shiba. Apalagi yang memang paling hip saat ini PP sangat diperhitungkan di situ, udah secara kita fundament, apalagi yang mau dikupas di PP semua memang turun ini kan ada permainan market maker, memang kondisi geopolitik global yang kurang baik dengan Trump yang banyak tingkah dan macam-macam, itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau saya meyakini PP akan jadi besar, makanya saya tetap tambah muatan saja, menambah ada 150-200 jutaan kali ada selama penurunan ini. Saya berani aja, saya yakin kok, hati saya mengatakan yakin. Saya nggak pernah ragu, konsisten dalam membahas PP juga sudah 3 tahun toh. Dan kemudian kita lihat Shiba sendiri, lihat Shiba itu ya, sampai naik jutaan persen ini kan saya garap karena ini potensinya akan kayak Shiba, potensinya akan kayak Doge, dan memang belum sampai ke sana, perlu waktu. Dan pas kebetulan lagi hipnya PP akan terbang, akan jos begini, ada sandungan dengan siklus baru lah, ada Presiden Trump lah, ada tarif dagang lah, macam-macam, ada pertarungan ada gap antara si Powell sama si Trump, pendekatannya kasar, main ancam-ancaman pecat. Kalau dulu kan memang waktu zaman Shiba dan Doge itu memang nggak ada masalah gap antara si dari Gedung Putih sama dengan kebijakan si Fed itu. Sebenarnya Fed itu independen, nggak bisa tekanan dari manapun, tapi si Trump itu menekan. Ya memang katakan independen, tapi semua pesanan dari Gedung Putih. Pada zaman Biden juga pun begitu, akan tetapi kan pendekatannya itu beda. Pendekatannya si Biden itu mungkin dengan halus, dengan sopan tata krama, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Jadi bisa menerima si Fed dengan apa yang dipesan Gedung Putih. Kalau sekarang kan si Trump kelihatannya kasar gitu ya. Jadi ini sudah masuk ke 0,06 lagi. Sekarang mau cari koin mana lagi? Ini koin ini nggak ada pre-sale, nggak ada pra penjualan, nggak ada airdrop, debtnya sudah nggak megang, ya paling dikit. Dan peredaran suplainya beredar semua, ada pembakaran otomatis di ETH juga, di jaringan ETH. Ya kemudian macam-macam yang secara sesaji itu udah lengkap, tinggal tunggu go-nya membaik. Nggak ada geopolitik global yang macam-macam, undang-undang aset selesai, ya kemudian terjadi bull. Mereka ngapain kalau nggak mau bull? Mereka juga mencari cuan, dimainkan. Kalau di bawah terus harga, investor kabur, retail kabur, mereka juga nggak akan dapatkan fee dari eseng-eseng. Itu mereka sudah kompak, nggak akan mendapatkan fee, nggak ada akan investor masuk. Tapi kalau nanti sudah retail sudah dibanting habis-habisan ke bawah, kemudian udah yang hold jangka panjang sudah pada CL, retail pada kabur, volumenya kecil, MC-nya kecil, diangkat sama dia ke atas untuk mancing harga di atas. Saya yakin naik turun dalam dunia kripto selalu begitu. Harus sabar, tetap tunggu sampai cuan. Mungkin itu aja untuk siang hari ini, dan mohon maaf saya banyak permasalahan karena saya itu punya beban sama mantan calon istri. Nanti disangka saya mempermainkan dia, sedangkan namanya perempuan itu kan kalau ada masalah itu kan gerak cepat tanpa berpikir panjang, akses baik WA, Facebook, apapun itu udah diputus semua. Sedangkan saya tahu kondisi keadaannya, dan saya harus memperbaiki itu. Selagi saya bisa, saya berusaha. Selagi dia masih membuka, kalau sudah enggak ya mau gimana lagi, ya enggak jadi soal. Itu namanya sudah takdir. Gitu aja ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf betul banyak cerita-cerita Mas Bro, ya kalian yang menjadi curhatan saya, karena saya juga di sini bisa dikatakan sebatang kara sendiri, sepi ya, betul-betul sepi. Nah, anak pulang aja setahun sekali, ya di pesantren sama aja, ya jadi ya rumah cok kotor, nggak pernah
beres-beres sih males saya juga beres-beres juga. Yang paling keluar kan udah lapar cari makan, bikin video kembali. Oke, selamat siang semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap dia riset sendiri, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.